Halo guys. Sorry banget nih, baru bisa bikin video tentang gear list yang gue bawa setelah gue naik gunung. Soalnya waktu itu pas dari turun gunung, gue langsung deg kerja gitu kan, jadi nggak sempet bongkar. Tapi sorry banget, barang-barang yang harus dicuci ini udah dikeluarin dari sini, jadi nggak semuanya ada di sini. Kurang lebih ini yang kemarin gue bawa pas ke Sumbing. Jadi ya kurang lebih lah ada semua, hampir semua ada di sini. Kecuali baju, jaket segala macam kan udah gue keluarin, udah gue cuci, jadi nggak sempet stay lama-lama juga di sini. Sekarang tanggal 7 hari Senin, jadi udah hampir seminggu kali ya, seminggu lebih mungkin ya. Jadi gue baru sempat nge-shoot, soalnya kemarin sempat sibuk kerja segala macam ke lapangan, gitulah urusan kerjaan. Jadi gue baru sempat nge-shoot. Kira-kira ini yang kemarin gue bawa, dan sekarang juga gue pengen kasih tahu menurut gue sedikit review lah gitu ya. Gimana sih kira-kira tas Scarab 22 ini dari Osprey. Oke, kita buka aja ya. Jadi barang-barangnya mungkin buat kalian yang udah pernah nonton pas packingnya mungkin tahu, tapi buat yang belum mungkin bisa lihat nanti videonya di video-video sebelumnya. Tapi untuk yang saat ini kalau misalnya pasti bongkar, ini yang gue bawa tetap trekking pole ini. Ini semua nggak dibawa ya, ini karena sudutan studio gue, jadi ini gue simpen di sini. Kayak matras itu nggak ada gue bawa. Terus kemudian gue juga bawa tripod ini. Ini tripod ini kayaknya gue bakal cari alternatifnya deh. Soalnya lumayan berat guys, jadi bebannya lumayan banget nih. Kalau misalnya kalian mau lihat, ada kayak gue timbangan di sini, beratnya sekitar 700 gram. Jadi lumayan berat guys. Mungkin gue cari aluminium aja nanti. Ini kan karbon kan dari Sirui, jadi agak berat. Atau mungkin gue nanti cari Manfrotto yang kecil segede gini nih. Jadi kan ada tuh Manfrotto dan itu bahannya kan plastik, jadi mungkin jauh lebih ringan ketimbang ini kan keker banget kan, keretas gitu. Dan memang barangnya juga bagus. Dan lumayan berat. Soalnya kalau misalnya fungsinya cuma untuk tripod doang kayaknya overkill juga sih. Dia cuma untuk ngeberdiriin kamera gua doang kan ya. Tapi ini keren banget sih emang, jadi nggak akan goyang gitu kalau kena angin juga. Karena tough banget gitu, tuh keker gitu langsung steady banget gitu. Cuma ya agak berat, gue mungkin nanti bakal cari ini alternatifnya. Kemarin kan waktu di Lotte Ciputra Mall Walk itu kan gue lihat Manfrotto, tapi agak-agak mahal ya di situ ya barangnya. Online jauh lebih murah, cuma berapa, 700.000 nggak salah. Kemarin gue lihat harganya 1 jutaan, jadi agak mahalan. Oke, balik lagi. Nah ini gue pakai ini kepake banget, useful banget. Gue pakai ini untuk nyimpan handphone di depan, jadi pas lagi hiking gue simpan buat lihat navigasi biasanya. Jadi bukan buat main handphone ya. Jadi handphone kan gue pakai buat navigasi di gunung. Jadi posisinya posisi airplane mode, jadi dia mati. Cuma GPS-nya kan nyala. Nah ini gue simpennya di sini biar supaya gampang juga ngambil. Ini gue taruh di sela-selanya gini karena semua tas Osprey ada beginiannya biasanya. Jadi gue taruh di sini untuk nyimpen handphone. Jadi pasti pakai kayak gini lah kira-kira. Terus Peak Design ini juga cukup kepake meskipun nggak sepake waktu di Lau ya. Karena pada akhirnya pas di Sumbing itu gue banyaknya simpen handphone di sini. Jadi gue simpen di tas kecil. Nah, ini dari Pinnacle. Nah, tasnya kecil tapi cukup besar gitu loh. Kecil cukup besar. Karena dia tasnya kan tipis kan. Terus nggak ada perkuatan yang nggak perlu. Jadinya bisa extend jadi agaknya cukup besar. Wih, nyala. Sorry, ini nggak kepake, maksudnya nggak gue bawa waktu itu, soalnya ini waktu kemarin pas survei gue bawa ini buat penerangan, jadi ini lampu nggak gue bawa. Ini exclude ya. Nah di sini dompet ini juga baru kemarin karena kebetulan ini kan tas go-to-nya gue ya, jadi gue masukin beberapa hal yang pas kemarin jalan. Ini gue bawa 2 biji masker. Ini filter ND juga gue bawa, jadi ini filter ND. Terus ini korek dan lain sebagainya. Jadi pas nanjak ini semua gue masukin ke dalam plastik ini biar supaya nggak basah sih. Ini obat-obatan udah mau habis, jadi vitamin. Terus ini headlamp gue, headlamp cadangan sih. Gue bawa headlamp yang mainnya kan yang
yang hijau itu kan. Nah ini cadangan buat kalau misal pas lagi nge-shoot kamera gitu, gue nyorot pakai ini biar supaya agak-agak terang gitu, terutama pas lagi malam. Ini buat cadangan. Terus sama ini habis, nggak ada lagi. Nah ini kameranya. Jadi selama pendakian kemarin di Sumbing gue pakai ini Lumix G9. Jadi kualitas videonya lumayan ajib. Gue padahal nge-shootnya cuma pakai 1080 60 frame per second. Jadi gue nggak pakai 4K nya. Jadi gue nggak pakai 4K, gue nggak pakai 10 bit, gue nggak pakai 8 bit gitu kan. Jadi gue cuma standar MP4. Gue nge-shootnya pakai ini. Jadi ini untuk kamera kualitas kameranya oke banget. Cuma kelemahannya kan autofocus ya. Kamera ini autofocusnya kalau dibandingin Sony mungkin agak kalah, sama low lightnya juga kalah. Autofocusnya kalau dibandingin GH5, gue bisa bikin statement kayak gini. Soalnya kemarin gue sempat cobain juga GH5 punya temen, jauh lebih bagus autofocusnya ini. IBIS-nya juga jauh lebih bagus ini. Meskipun feature videonya nggak sebanyak GH5 ya. Karena ini kan lebih ke fotografi gitu. Jadi dia lebih ke segmennya fotografi, tapi feature videonya juga overkill banget gitu lah istilahnya kalau cuma untuk nge-vlog di gunung. Jadi keren banget sih, dan harganya juga nggak terlalu mahal waktu gue beli sih, tapi sekarang harganya kayak naik lagi. Cuma kalau di luar negeri kayaknya harganya udah murah ini. Ini gue pakai 1260 Leica lens, jadi kualitasnya juga tajam, keren sih. Dan ini weather seal, kalau misalnya dibawa ke gunung hujan-hujanan selama ininya ditutup gitu ya, nanti gue tutup kalau misalnya ternyata hujan gitu ya, ini udah oke banget. Jadi kayak GoPro aja, lo masih tetap bisa nge-shoot juga gitu. Jadi kalau ada yang nanya, bang kamera kalau misalnya hujan gimana? Ini weather seal, jadi hujan doang nggak ada masalah, kecuali kalau direndam ya. Kalau cuma hujan doang, selama ini ditutup kan gue bawa lakban juga, gue tutup pakai covernya, terus gue coverin pakai lakban biasanya, karena beberapa hal kan gue tutup-tutupin, kayak merek ini gue tutup, ini gue tutup, supaya agak-agak sedikit diskret gitu, agak-agak sedikit low profile. Nah ini kalau hujan ini tutup, di coverin pakai lakban lagi, udah, ini weather seal. Jadi buat hujan-hujanan aja ini nggak ada masalah. Kenapa gue pilih ini? Salah satunya itu, selain IBIS-nya, terus udah gitu juga kemampuan fotografinya. Ini levelnya kan pro kan, pro photographer, mirrorless. Jadi feature untuk fotonya banyak banget. Video second option, tapi second option aja banyak banget dan hasilnya juga bagus. Kalau gue pikir kalau misalnya dipakai yang basic atau standar aja, ini buat gue lebih bagus daripada GH5, autofocusnya terutama sih keren, sama IBIS-nya. Jadi agak-agak stabil gitu. Selama pendakian kan gue handheld ya, jadi pegangnya cuma begini gitu, begini aja kan. Atau pas lagi nge-shoot biasa gue pegang begini. Ini stabil banget. Jadi buat kalian yang pengen cari kamera yang cukup stabil mungkin bisa itu. Harganya nggak terlalu mahal soalnya, buat gue sih. Dibandingin full frame-nya Sony kan mahal banget. Tapi gue juga pengen beli Sony sih. Mungkin nanti kalau misalnya udah keluar yang A7 S3. Nah gue pakai ini Boya. Ini murmer KW-nya Rode, tapi hasilnya kalau gue pikir bagus, jadi worth it dibeli. Jadi daripada mahal-mahal beli Rode, mending beli ini. Buat gue sih. Terus udah habis, nggak ada apa-apa lagi di sini. Gitu kira-kira untuk yang di situ. Ini gue masukin aja ya, supaya nggak berantakan. Oke, sekarang ngebahas di sini. Sebelum bahas di sini, dalamnya mungkin bahas yang luar sini dulu kali ya. Nah ini, di sini gue bawa seperti biasa koyo dan Super Magic buat matiin kalau misalnya kaki kram atau kaki nyeri atau sakit gitu, pakai ini. Nah ini gue bawa ini spray buat pewangi biasanya, jadi supaya nggak bau-bau banget badan. Terus ini ada sanitizer ya kalau bersih tangan. Nah ini gue pakai energizer yang ini. Ini kenapa gue pakai ini? Kenapa nggak pakai Black Diamond? Karena berat ya. Jadi Black Diamond gue ngerasa juga agak berat, dan ini juga udah cukup gitu. Jadi yaudah gue pakai yang ini Black Diamond, gue tinggal di dalam tas yang unpacking. Nah ini masih koyo. Nah ini minyak angin. Jadi minyak angin pakai banget. Bendera kemarin gue nggak ngibarin bendera, nggak tahu kenapa gue bawa di sini, tapi gue malas untuk ngibarin. Terus ini strap, rencananya sih gue bakal ini strap kamera.
punya yang ini, punya GX85, tapi gue pakai rencana buat di GS9. Gue rencana buat gue pakai pas gue lagi nanjak, tapi ternyata nggak kepake. Sama ini lip butter ini kepake juga, soalnya pas di sumbing panas plus dingin ya, jadi takutnya bibir pecah-pecah sama kebakar. Di sini habis. Nah, kita masuk ke dalam sini. Ini plastik sisa makanan yang gue pakai buat jalan, jadi power bar segala macam ada sini. Nah ini habis sisa 2, jadi nanti mungkin gue mesti beli lagi nih power gel ini kepake banget, terutama pas lagi summit ya, atau lagi ya summit sih biasanya gue pakai ini makan. Dan ini nggak kepake sama sekali karena gue nggak berselera untuk bikin, jadinya nggak kepake, sayang sih. Ini makanan berat gue masih sisa banyak, jadi mungkin nanti bakal gue makan di sini atau gue buat pendakian berikutnya. Jadi ini kayak kebanyakan gue makanan kemarin, mungkin bawa 2 atau 3 cukup sih kalau misalnya pakai OT, atau 2 aja lah, nggak usah 3. Jadi ini kebanyakan berat-beratin. Terus gue kemarin baru beli ini sarung tangan buat trekking, soalnya sebelumnya kan gue pakai sarung tangan agak-agak hitam tebel gitu kan, dan itu nggak enak banget. Gue sebenarnya nyari sarung tangan yang model kayak gini. Yang ini enak banget ya, tipis. Nah, next best thingnya gue nemu ini. Dapat ini, harganya juga gak mahal, jadi terus gue beli. Dan pas gue cobain enak banget dipakai di tangan. Dan gue suka ininya ada kulit kan, kalau ini ada kulit. Ini juga ada kulit nih. Ini sarung tangan sepeda sih. Nah ini ada kulit, jadi pas gue pegang trekking pole segala macem, jadi nggak terlalu sakit gitu. Nah akhirnya gue beli 2, satu lagi belum datang. Jadi gue pakai buat cadangan nanti, just in case ini rusak kayak gini kan. Ini cuma satu gue beli, sayang banget. Nah sekarang gue beli ini satu lagi belum datang. Jadi nanti besok mungkin pakai ini sarung tangannya pas lagi trekking. Ini kepake buat nyimpen baterai di dalam tas atau di dalam tenda pas lagi malam. Jadi biar supaya baterai nggak ngedrop karena kedinginan. Ini pakai ini. Ini juga kepake seperti yang kalian lihat pas lagi di tenda kan, gue masukin semua barang ke dalam sini biar supaya nggak aut-autan barang-barangnya. Ini juga kepake buat essential item, jadi barang-barangnya ada semua di sini. Cuma kayaknya mungkin nanti kedepannya essential item nggak perlu sebanyak ini. Mungkin yang perlu cuma ini aja nih buat boker, jadi pup kit gini. Ini perlu banget buat boker. Dan jangan pernah boker as it is gitu ya, nggak lu gali tanah dulu, sudah gitu nggak tutup lagi. Soalnya itu jorok banget guys. Kalau misalnya orang sampai keinjek tuh geli. Makanya kalau bisa sih digali tanah dulu. Lu bawa skop, nih gue ada skop kecil di sini kan. Ada skop kecil, ada tisu buat ceboknya, ada ini buat ngelap di pantat juga. Jadi supaya pantat nggak bau habis cebok pakai tisu gitu. Ini pakai apa? Gel gitu kan, jadi kayak sanitizer. Ini juga nggak kepake. Padahal di sana ada air tapi nggak kepake. Terus ini juga nggak ada satupun yang kepake kemarin si P3K gue. Ini juga nggak kepake karena kemarin gue pakai yang emergency blanket yang bekas. Jadi 2 biji gue bawa dan gue pakai dua-duanya double gitu, dan itu panas banget malah. Jadi temen gue ada yang kedinginan malah, dan gue kepanasan di tenda. Jadi yang bilang kalau misalnya emergency blanket itu nggak safety, ya coba aja. Buat gue sih itu cocok ya. Mungkin buat orang lain nggak cocok. Jadi ini sleeping bag gue cuma kayak gini aslinya kalau yang baru. Jadi kalau misalnya gue pergi kemana gitu ya, gunung yang misalnya gue masih agak ragu untuk bawa yang second use emergency blanket, gue pasti bakal pakai yang baru. Dan ini udah panas anget banget sih. Jadi ya silakan coba sih kalau misalnya emang mau ngetes, ya kalian bisa bawa 2, bawa ini sama bawa sleeping bag kalian yang bulang-bulangan gitu kan. Nah terus nanti mungkin kalian pakai ini dulu, cobain. Kalau ternyata kedinginan ya kalian bisa pindah switch ke sleeping bag gitu kan. Ini kan nggak berat juga kan, cuma berapa gram doang ini beratnya, nggak banyak. Ini beratnya cuma kalau misalnya ditimbang plus stuff sex-nya ya, ini cuma sekitar 121 gram kalau kelihatan sleeping bag seberat ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ultralight geek banget ya gitu, yang hitung berat segala macam, ini 120 gram buat sleeping bag. Dan ini gue udah pakai berkali-kali di Raung, terus begitu kemarin juga sempat gue bawa ke Semeru, di Ranukumbolo yang dingin itu kan, orang pada kedinginan, gue malah kepanasan pakai ginian. Terus Kalimatinya juga sama.
Terus Kraung juga sama di pos 7. Terus kemudian kemarin di Sumbing, terus ke Lau juga gue pakai ini juga. Terus Sindoro juga gue pakai ini juga. Gede Pangrango ya udah sering pakai ini. Terus apa lagi? Yang agak-agak Selamat gue belum pakai ini. Cerame gue belum pakai ini. Apa lagi? Itu aja. Oh, Rinjani juga pakai ini. Jadi udah lumayan banyak di tesnya guys. Jadi buat kalian yang bilang ini nggak safety ya mungkin belum pernah nyobain. Jadi cobain aja dulu. Bawa 2 sleeping bag sama ini. Kalau misalnya ternyata emang nggak cocok buat kalian ya berarti kalian nggak cocok. Tapi kalau buat gue ini sleeping bag gue itu. Terus matras gue segede gini. Seperti yang kalian pernah lihat. Ini matras bagian bawah. Jadi sebelum gue ada matras angin gue pakai ini dulu bawahnya. Terus ringan tipis, beratnya juga cuma kalau misalnya kalian ultralight geek ya, jadi bisa ditimbang. Itu cuma tuh 49-47 gram kalau kelihatan. Jadi ini matrasnya. Kalau bawa gini agak masih berat kan, mungkin 300 graman kalau misalnya pakai ini. Timbang aja lah kalau misalnya emang mau ditimbang lah ya. Tuh. 450, 445, 440, ya, 400-an lah ya kan, 400-an. Jadi kalau misalnya ada yang lebih ringan lagi dari ini ya bagus, tapi ini saat ini buat gue nih ringan dan kecil juga ukurannya, jadi pasti packing. Ini sendal cuma kepake pas kencing di campsite. Nah, ini pot, ini kepake buat masak kemarin, jadi lumayan kepake juga. Dalamnya ada gelasnya. Terus ini bantal kepake cuma pas tidur, tapi selebihnya nggak kepake lagi. Di bus gue nggak pakai bantal itu soalnya. Ini tisu ekstra buat bersihin yang di dalam pot. Kan kalau nyuci makanan gue nggak pernah pakai sabun segala macam kan, jadi gue cuma pakai air begitu cuci pakai ini. Jadi ya. Biasanya buat ngelapotnya biar nggak kotor. Ini gas botol kecil ini aja gue udah pakai kemarin ke Lau sama ke Sumbing, jadi 2 gunung ini masih belum habis dan ini masih lumayan banyak. Jadi kalau buat OT sih kayaknya segini ya cukup sih. Jadi buat just in case gitu ya, lo masak ya keperluan pribadi sih, bukan buat masak grup gitu ya, cuma buat keperluan pribadi seorang. Ini lebih dari cukup segede gini. Ini kecil banget sih. Ini cuma berapa gram nih? 100-an guys. Ini yang 110 gram. Yang 110 gram. Gue biasa waktu itu bawa yang 200-an kan, jadi overkill. Akhirnya gue turunin pakai yang segede gini, kecil. Terus ini another tisu plus plastik, ada tisu lagi. Ini matras sajadah sama ponco jas hujan. Jadi itu dalamnya jas hujan, nih matras sajadah. Jadi kalau misal berhenti untuk sholat segala macam gue pakainya ini. Biasanya ini soalnya di dalam ini tuh ada di dalam staff sack, barang-barang barengan. Ini gue nggak make dan nggak kepake karena nggak tau gue masanya makainya. Jadi ya gue bilang aja masuk kerikil debu ke dalam sepatu gitu. Padahal harusnya sih dipakai sih. Nah, kenapa gue bawa tapi nggak gue pakai berapa kali. Lau kemarin nggak gue pakai juga kan, di Sumbing juga nggak gue pakai. Mungkin kedepannya nggak akan gue bawa kali, nggak tahu ya. Soalnya tapi kadang-kadang perlu juga sih pakai itu, pakai gitar itu. Nah ini dia tempat tidur guys. Jadi kalau misalnya mau dibuka, buat kalian yang nanya sleeping bag itu mana bang? Ini sleeping bag ini. Nah ini sleeping bag ini. Ini belum gue buka, belum gue jembreng, soalnya pasti di dalamnya basah nih guys. Ini gue double 2 biji. Gue double 2 biji, terus udah gitu gue pakai buat tidur karena gue takutnya kan kalau cuma satu fail ya. Nah gue pakai 2 biji, akhirnya malah jadi kepanasan gue nya. Ini mesti gue jembreng nanti dalamnya soalnya basah kayaknya, mesti gue jemur. Mungkin masih bisa dipakai lagi kalau misalnya nanti gue mau bawa gunung. Jangan mungkin akhir bulan gue bakal naik gunung lagi ya, jadi kemungkinan bakal gue bawa. Gue bakal gue bawa lagi maksudnya. Tapi tetap gue bawa ini juga sebagai cadangan. Jadi fail safe lah, takutnya kalau itu gagal gitu. Gue tetap bawa yang masih baru 1 biji. Kalau sayang sih, kalau ternyata masih bisa dipakai ya pakai aja juga sampai nggak bisa dipakai lagi. Kalau seumpama ternyata kedinginan gitu kan gue bisa pakai itu. Tapi selama ini sih, kemarin sih suhunya lumayan dingin juga nggak dingin sih. Nah sama terakhir ini matras angin. Ini udah berudul-berudul gitu kan guys.
coating itunya udah brodol. Coating waterproofnya. Jadi gue sengaja pakai ini untuk barang-barang kayak gini doang, jadi biar supaya kalau misal basah pun nggak ngaruh. Nah ini matras angin gue pakai Nature Hike. Jadi kira-kira gini guys, barang-barang yang gue bawa ini matras angin gue di dalam plus sama matras silvernya itu gue udah packing lagi di dalam. Ini barang-barangnya semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, ini berantakan-berantakannya kalau nggak dimasukin ke dalam stuff sack, jadi pasti bakal berantakan banget gitu. Nah, gue sedikit mau nge-review tentang tas ini. Scarab 22 ini menurut gue tas keren ya, jadi oke lah gitu. Cuma downfall-nya buat gue adalah ininya nih. Ininya karena nggak ada hip pocket dan hip belt yang benar-benar proper gitu ukurannya, jadi agak-agak besar kan. Di 28 sama 30 kan ada tuh 28 skimmer atau 30 scarab. Mungkin gue nanti bakal beli itu nanti. Cuma di 28 dan 30 buat gue kemarin agak-agak ragu-ragunya gue pengen beli itu karena ininya nih. Gue seneng banget sama model tempat air kayak gini yang benar-benar terbuka dan agak stretch, dan ada kombinasi antara material yang agak-agak keras dan agak-agak stretch kayak gini kan. Nah di Scarab 30 itu dia bentuknya kan kayak di zip gitu kan, jadi mungkin pengen bikin model streamline gitu. Jadi ya gue kemarin sempat ragu-ragu, padahal kalau misalnya dia bentuknya kayak gini tutup mata gue beli, karena gue juga suka dia ada chain loop kayak gini, terus gitu dia juga punya stuff pocket gitu di depan gitu kan, keren sih. Dan ininya kan juga cukup gede gitu kan, kayak model talon, dan tasnya juga pas diangkat juga ringan, nggak terlalu berat over weight yang nggak penting gitu. Dan gue juga suka model back panel yang kayak gini gitu kan, jadi dia nggak yang ribet sama ada trampolin apa segala macam. Model trampolin kan gue juga punya tuh Futura Duter kan, jadi agak ribet banget dan berat, dan menurut gue sih nggak terlalu, begini aja udah cukup banget gitu loh. Soalnya ini kan kalau misal gue keringetan kesini basah, dan ini bisa langsung cepet kering gitu, jadi nggak terlalu ribet. Gue suka model tas model kayak gini, sama kayak talon kan juga modelnya kayak gitu kan, jadi nggak yang ribet itu back panelnya. Kira-kira gitu. Jadi tas ini keren, cuma karena ininya nggak proper, jadi gue ngerasa kemarin weight distributionnya nggak terlalu merata ya. Jadi kenanya kemarin pas ini gue kena di lutut. Jadi pas gue pakai itu, padahal turunannya nggak terlalu ekstrim kayak Lau kemarin lewat Sewu gitu kan, yang batu-batu terjal gitu. Padahal ini cuma tanah gitu, yang mestinya harusnya nggak terlalu berat gitu loh beban di kaki atau di lutut. Tapi justru kemarin kaki gue tuh sakit bagian lutut gitu, kanan kiri loh, bukan cuma kanan atau kiri doang. Biasanya kan kiri doang, dan itu kan nyut-nyutan sedikit gitu kan, diolesin pakai tisu magic juga hilang gitu. Kemarin nggak sampai hilang, gue sempat olesin, jadi sakitnya nyerinya hilang. Cuma pas di balik sampai Jakarta nyerinya masih nyeri gitu bagian lutut. Padahal kemarin waktu di Sewu kan lebih berat treknya, sempet nyeri tapi nggak sebegitunya, karena waktu itu kan gue pakai talon kan, talon 11 dengan beban yang sama kalau gue pikir gitu. Dan ini pun juga beratnya mirip-mirip, jadi cuma 700 gram gitu kan. Tapi yang sakit justru bagian lutut, paha nggak sakit, betis nggak sakit gitu. Jadi ya gitu deh. Ini mungkin kemungkinan ini kalaupun gue pakai, ini lebih gue pakai buat kayak day hike atau light hike gitu, jadi nggak yang full pack banget pakainya gitu, karena load distributionnya gue ngerasa kurang pas. Tapi kalau misal kayak gue pergi kemana, jalan buat kerja segala macem, ini mungkin bisa gue pakai, karena buat laptop segala macem kan juga muat. Jadi mungkin nanti kebutuhannya gue bakal pakai untuk lebih ke situ. Kira-kira gitu guys. Nanti mungkin kalau misalnya pas udah mau deket-deket jalan lagi, baru gue beli yang 30 atau enggak skimmer yang 28. Kira-kira gitu, karena Mama Nuni juga katanya dia pengen juga naik gunung, cuma gue masih mikir-mikir mau ke gunung mana yang enak biar supaya nggak terlalu berat juga buat dia. Padahal dia lebih jos sih, lebih kuat. Spintrong aja dia bisa 30 menit. Gue 30 kali aja udah ngos-ngosan, dia 30 menit bisa nonstop. Kira-kira gitu. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Terus jangan lupa di subscribe ya. Jadi gue ngelihatnya banyak banget orang yang nonton video FPG vlog, tapi banyaknya kagak subscribe. Tolong subscribe guys, soalnya kalau misalnya subscribe kan kita yang bikin video ini jadi semangat gitu loh buat bikin video terus gitu loh. Meskipun kadang-kadang materinya suka nggak jelas gitu kan. Dan subscribe kan juga gratis gitu loh, jadi nggak ada ruginya lah buat kalian.
Kira-kira gitu. Terima kasih banget yang buat udah ngeklik video ini untuk tonton. Thank you banget, support terus. Jangan lupa di subscribe, di like, di share kalau perlu. Terima kasih. Bye.